susah ya. Maksudnya karir di sini kan nyanyi gitu kan, maksud kalian? Iya. Kalau aku sebenarnya pendidikan sama karir itu bisa jalan seiringan. Jadi kita mungkin bisa ambil pendidikan, tapi di samping itu juga kita masih bisa ngembangin hobi kita, nyanyi gitu. Jadi kalau dibilang pilih mana, dua-duanya. Cuman itu emang ada prioritas tertentu. Jadi intinya bisa bagi waktu, bisa prioritasin yang mana dulu nih gitu. Tapi ya jangan ditinggalin lah dua-duanya. Nyanyi kan hobi juga. Kalau aku pribadi ya, aku lebih prioritasin pendidikan untuk sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harus fokus di karirnya juga. Karena nggak ada salahnya kalau kita bisa bagi waktu ya, kayak Kak Agni bilang tadi, kalau why not kalau kita punya waktu dan bisa bagi waktu. Nah, jadi kebetulan aku itu selalu membagi waktuku itu ya untuk nyanyi, untuk mengembangkan skill itu di hari Sabtu atau Minggu. Jadi tidak mengganggu perkuliahanku juga. Jadi kalau misalnya cari ide-ide, misalnya mengembangkan passion ataupun skill itu ya di Senin sampai Jumat gitu. Misalnya terus kayak menjalankannya kalau actionnya itu di Sabtu atau Minggu gitu. Kayak misalnya aku mau ngeluarin cover nih, tapi aku udah persiapannya itu udah tahu lagu apa ya yang mau aku nyanyiin, rekamannya kapan itu di plan itu dari hari Senin sampai Jumat. Ngelakuin rekamannya atau bikin video klipnya di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi pendidikan dan karir itu akan lebih baik jika berjalan seimbang gitu loh. Karena itu sebenarnya nggak bisa, karena dua pilihan itu antara karir dan pendidikan itu berat gitu loh, mau milih yang mana gitu. Aura ada niatan nggak buat berkarir di dunia musik? Ya, ada banget. Ada keinginan untuk coba lagi audisi-audisi. Misalnya nanti ada kesempatan untuk Indonesian Idol mungkin gitu. Nanti aku bisa coba. Mungkin aku akan coba itu, tapi setelah dapat kerja, rencananya seperti itu. Karena asik banget kan itu, Kak Agni juga udah menikmati hasil kerja juga udah pasti akan lebih milih, oke, aku lebih milih kerja nih gitu. Ya nggak sih? Kalau menurutku ya teman-teman Aurel, kalau kita udah kerja juga itu kita lebih luang gitu. Maksudku kita berkarya kan juga kadang butuh peralatan, butuh ini. Jadi kalau butuh dana. Butuh dana itu, apalagi kalau mau ngeluarin single. Jadi seenggaknya kita tidak memberatkan orang tua, kita kerja dulu gitu biar bisa menghasilkan diri sendiri gitu. Itu sih. Kak Agni nggak ada seperti Aura gitu mau masuk ke dunia musik? Kalau kompetisi mungkin susah karena udah terikat kerjanya kan. Tapi kalau misalkan di luar itu kayak bikin single atau mini album, insya Allah mohon doanya juga buat teman-teman. Ditunggu. Semangat Kak untuk berkarya. Terima kasih. Kalau disuruh milih karir dulu lah. Karena ketika kita sudah berkarir, kita mendapatkan uang. Terus ya udah, uangnya itu bisa disisihkan kuliah di luar kota, di luar negeri. Itu sih kalau menurutku ya gitu. Soalnya kalau pendidikan dulu kan itu kan, maksudnya kalau pendidikan itu kan biaya banyak. Realistisnya seperti itu ya. Itu aja sih. Karena pendidikan itu usia berapapun ada namanya kata terlambat. Aku lebih karena jujur aja untuk karir menyanyi bisa dikatain indie ya, itu kan susah. Jadi pasti butuh dana kalau misalnya mau bikin karya, single atau album, pasti butuh duit untuk rekaman dan segala macam. Makanya lebih mentingin pendidikan. Kalau untuk karir nomor 2 lah kalau bagi aku gitu. Next, kalau pendidikannya udah kelar, mau fokus ke musik gak Kak? Enggak. Kalau untuk hobi aja sih, soalnya kalau indie gini kayaknya kurang menyajikan ya teman-teman. Tapi benar, aku mau ngopi dulu dong. Bentar lagi aku mau bikin single.
Jadi ditunggu ya Asik. teman-teman. Siap. Yeay. Sukses Kak buat singlenya. Ya, terima kasih. Kalau aku itu karena posisinya juga nggak lagi menempuh pendidikan, jadi aku lebih ke karir. Dan menurut aku pendidikan di sini tuh nggak harus yang kayak univ atau misalkan lagi sekolah atau gimana. Jadi pendidikan itu tuh pasti selalu ya guys, selalu berjalan kapanpun. Kalian bisa belajar tuh pendidikan tuh lewat mana aja. Bahkan kayak apa yang kalian pelajarin di sekolah itu kayak cuma segini doang nih loh. Tapi kalian kalau cari di YouTube, kalian cari baca buku, itu kan juga termasuk pendidikan kan. Jadi aku lebih ke karir sih. Tapi di sini karir itu aku bukan nyanyi ya, tapi lanjutin. Kemarin kan aku lulusan teknologi pangan. Nah, maybe aku bakalan masuk ke lebih ke teknologi pangan gitu. Kalau untuk musiknya itu berjalan seiringan gitu loh. Jadi kayak aku punya YouTube, jadi buat aku explore biar nih otaknya nggak macet gitu ya. Aku jadi berkarya lewat YouTube gitu-gitu. Kan nggak melulu harus ikut ajang atau gimana. Dan kalau misalkan kalian nanya aku mau ikut atau enggak, sebetulnya ada niat untuk ikut. Tapi aku berharapnya aku pengen semua itu biaya dari aku gitu. Jadi aku nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Jadi kalau misalkan aku udah punya cukup budget untuk menggapai ke arah itu, baru aku berjalan ke situ. Oke? Pendidikan atau karir, gue menempuh jalur pendidikan pun juga sendiri ya, kayak misalnya gue sendiri, apapun sendiri, dan gue ke arah realistis aja sih ya, antara pendidikan dan karir. Menurut gue ilmu lapangan itu, ilmu jalanan itu jauh lebih banyak sih gitu. Karena berpendidikan itu kan nggak mesti lulus sekolah atau tinggi-tinggi lah ya, karena di luar pun pasti banyak orang yang ngasih lo itu apapun itu, dan yang nggak pernah diajarin dalam sekolahan ataupun perkuliahan. Yang penting di sini gue berpikir gimana cara gue untuk bertani. Jadi kalau untuk bicara masalah pendidikan ataupun karir, gue memiliki kecacatan dalam kedua hal tersebut. Jadi ya gue lebih realistis. Banyak hal yang kita dapetin di sekolahan tapi kita dapetin di luar. Dan ya gue bersyukur ya. Ini gue throwback aja. Gue lulus SMA, gue cabut dari rumah, gue nggak bawa apapun, tapi gue bersyukur. Itu yang merubah sudut pandang gue, itu yang merubah pola pikir gue. Gitu. Kalau seumpama gue masih di circle yang sama, gue sampai saat ini menjadi orang yang benar-benar egois dan nggak mau dengar omongan orang atau apapun itu. Jadi ya pendidikan sama karir. Ya kalau untuk anak gue di masa depan, gue pasti bakal berusaha semampu gue, maupun gue mau jatuh bangun buat anak gue semua. Dan jangan sampai deh kayak gue yang gue rasain, kayak gue gak harus nyari kerja sendiri, sekolah pun nyari duit sendiri gitu kan. Sampai zaman gue masih SMP, kalau misal gue gak masuk negeri, keluarga gue gak mau biayain gue harus ikut drama teater biar dapat duit buat bisa beli baju dan lain-lainnya gitu. Cuman alhamdulillah pemerintah waktu itu zaman gua SMA ternyata ada wajib belajar 12 tahun, akhirnya gratis. Jadi ya udah, menurut gua hidup itu perjalanan, gak usah pusing. Selagi lu hidup jujur dan nggak ngerugin orang pasti bakal selalu bantu kok. Gitu aja. Karena rezeki nggak akan pernah ketukar.